Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan telekomunikasi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Aisyah Caesar, nomor absen 2 dari 10 TJAT 4, dan rekan saya yang bernama Nikana Naura Putri, absen 23 dari 10 TJAT 4. Materi akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nikana Naura Putri. Nah, jadi ini codingannya. Kita scroll ke bawah. Dan ini style CSS-nya. Setelah itu kita run and debug. Setelah kita run and debug, hasilnya seperti ini. Nah, jadi di sini tuh tampilnya tuh ada di taskbar ada profile, materi, daftar pusaka, dan icon IG2 ini. Terus ada teman saya yaitu Aisyah Caesar, kelas TJ4, 10 TJ4, absen 2, dan Niken Naura Putri, kelas 10 TJ4, absen 23. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan telekomunikasi. Nah, jadi fungsi-fungsi di sini tuh ada di taskbar ada icon IG ini. Jika kita klik akan muncul IG saya, dan icon yang sebelahnya jika diklik akan muncul Instagram rekan saya. Nah, lanjut ke sini kita klik bagian yang materi. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan telekomunikasi. Pertama, yang berkaitan dengan telekomunikasi adalah ditemukannya telepon genggam oleh Alexander Graham Bell pada 1875. Jadi telepon genggam ini menjadi alat komunikasi pertama dengan jaringan nirkabel buat komunikasi global yang pada abad ke-20. Nah, di sini ada telegraf. Jadi telegraf itu dimunculkan pada abad ke-19. Jadi penemunya itu adalah Samuel Morse dan Albert File. Jadi telegraf ini cara untuk komunikasi jarak jauh. Jadi telegraf ini menggunakan kode Morse buat mengirimkan pesan melalui kabel listrik. Nah, yang kedua ada telepon. Nah, telepon ini ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876, membawa revolusi dalam komunikasi. Nah, jadi ini setelah bertahap-tahap dan tahun-tahun, telepon akan update semakin modern. Nah, di sini ada radio. Jadi penemu radio itu adalah Guglielmo Marconi pada akhir abad ke-19. Jadi, radio ini memungkinkan transmisi suara dan pesan melalui gelombang elektromagnetik. Radio ini memungkinkan komunikasi jarak jauh yang tanpa kabel. Terus ada televisi. Setiap tahun ke tahun akan update atau upgrade semakin modern. Jadi, televisi menjadi populer pada pertengahan abad ke-20. Televisi ini memungkinkan transmisi pada gambar dan suara secara bersamaan, memungkinkan orang untuk melihat dan mendengar acara dan berita dari jarak jauh. Nah, di sini ada operasional frekuensi satelit. Jadi komunikasi satelit itu perkembangan telekomunikasi seluler, seperti telepon seluler dan jaringan 4G dan 5G. Telepon seluler ini memungkinkan komunikasi nirkabel yang mudah dan cepat di mana aja. Nah, di sini ada internet atau sinyal. Jadi internet ini merupakan sebuah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dan dengan media lainnya. Jaringan komunikasi inilah yang akan mentransfer data secara cepat
dan melalui frekuensi tertentu menggunakan media sinyal yang berfungsi untuk mentransferkan data lebih cepat. Pengertian sinyal menurut telekomunikasi. Jadi sinyal itu adalah sinyal listrik atau elektromagnetik yang digunakan untuk mentransmisikan informasi melalui saluran komunikasi seperti kabel atau gelombang radio. Jadi yang pertama ada 5G. Jadi 1G. Jadi 1G ini sesuai namanya. 1G merupakan generasi pertama pada teknologi telepon seluler. Jaringan ini pertama kali diluncurkan oleh Nippon Telegraph dan telepon pada 1979 silam. Kemudian di tahun 1984, teknologi 1G ini menyelimuti seluruh wilayah Jepang dan menjadikannya sebagai negara pertama yang menjadi jaringan 1G secara nasional. Nah, yang kedua ada 2G teknologi, yaitu 2G teknologi jaringan seluler generasi kedua ini bisa dibilang menjadi awal kelahiran teknologi digital. Nah, 2G ini pertama kali diluncurkan secara komersial di Finlandia oleh Radiolinja pada 1991 dengan mengimplementasikan teknologi GSM atau Global System for Mobile Communication. Jadi ini tuh berbasis teknologi TDMA atau Time Division Multiple Access. Nah, yang ketiga ada 3G. Jadi teknologi 3G penerus 2G ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2001 oleh operator asal Jepang NTT DOCOMO. Nah, 3G ini hadir sebagai sebuah solusi akan kebutuhan internet yang meningkat pada masa itu dengan menggunakan standar UMTS atau Universal Mobile Telecommunication System. Nah, yaitu ada yang keempat ada 4G. Kebutuhan akan jadi 4G itu kebutuhan layanan internet dengan menggunakan teknologi jaringan. Jadi 3G dinilai tidak cukup. Maka dari itu membuat penggunaan layanan internet semakin nyaman, lahirlah teknologi 4G. Teknologi ini pertama kali diluncurkan secara komersial di Stockholm, Swedia dan Oslo, Norwegia pada 2009 yang menggunakan standar LTE atau Long Term Evaluation berbasis teknologi OFDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Nah, yang kelima ada 5G. Nah, jadi 5G ini lahir sebagai sebuah jawaban atas kebutuhan koneksi ke tahap yang lain lebih tinggi dalam beberapa tahun ke depan. Karena sejumlah perusahaan dengan ekosistem mobile saat ini berkontribusi dan berupaya agar 5G dapat dinikmati oleh masyarakat dunia. Nah, 5G ini saat ini sudah diluncurkan secara komersial di berbagai negara, yaitu ada Korea Selatan, Amerika Serikat, Jepang, Cina, Turki, dan berbagai negara di Eropa. Nah, jadi yaitu ada telekomunikasi seluler. Nah, telekomunikasi seluler ini perkembangan telekomunikasi seluler seperti telepon seluler dan jaringan 4G dan 5G telah mengubah cara kita berkomunikasi. Telepon seluler ini memungkinkan komunikasi nirkabel yang mudah dan cepat di mana saja. Sementara jaringan seluler yang lebih cepat menggunakan akses internet yang lebih baik. Jadi di sini tuh ada HP. Setelah itu BTS, PSG, MSC, SMSC. Setelah itu ada MSC, PSG, BTS, dan HP2. Nah, di tabel ini yaitu ada di sisi tabel telekomunikasi ini ada telegraf, itu tahunnya itu 1837 sampai 1876. Telepon ini yaitu 1876 sampai sekarang. Radio 1901 sampai sekarang. Dan televisi 1927 sampai sekarang. Komunikasi satelit 1960 sampai sekarang. Internet 1969
sampai sekarang sinyal 1969 sampai sekarang sinyal zaman kuno sampai sekarang telekomunikasi seluler 1973 dan sampai sekarang. Nah, di sini tuh ada video tentang dimana kita mengambil materi ini. Nah, kesimpulannya yaitu sejarah perkembangan telekomunikasi mencakup berbagai tahapan penting mulai dari penggunaan metode sederhana pada zaman kuno hingga perkembangan teknologi canggih seperti internet dan telekomunikasi seluler. Setiap inovasi dalam telekomunikasi seperti telegraf, telepon, televisi, komunikasi satelit, internet, dan telekomunikasi seluler telah membawa perubahan signifikan dalam cara manusia berkomunikasi dengan satu sama lain. Perkembangan ini tidak hanya mempercepat proses komunikasi, tetapi juga membuka pintu bagi akses global ke informasi dan memungkinkan konektivitas yang lebih luas di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia. Seiring berjalannya waktu, perkembangan ini terus berkembang dengan munculnya inovasi baru menciptakan era komunikasi yang lebih terhubung dan efisien. Scroll ke atas, kita lihat daftar pusaka. Jadi daftar pusaka di sini yaitu sejarah perkembangan telekomunikasi, mengenal teknologi 1G sampai 4G. Sekian dari kami, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.